Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar kalian di rumah? Ini untuk materi Simkomdik, yakni pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata, di mana Bapak akan menyampaikan materi perangkat lunak pengolah kata. Di sini Bapak menggunakan Microsoft Office, di mana versi Microsoft Office yang Bapak gunakan menggunakan versi 2010. Sekarang sudah sampai ke versi 2019. Oke, untuk mengawali di sini tampilannya seperti ini. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa menu. Yang paling atas atau Quick Access Toolbar. Kemudian di sebelah tengahnya ada title bar atau judul dokumen. Belum tersimpan ini ya, masih tampilan seperti ini. Ada Control Windows, ada tab menu di sini, ada Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, View. Kemudian ada setiap menu ada icon perintah dan sebagainya. Setiap icon ini ada grup ya, ada clipboard, font, paragraf, dan sebagainya. Kemudian ada penggaris rule. Sebelah kiri tabulasi, kemudian ini rule secara vertikal, ini horizontal. Kemudian ada scroll bar untuk menggulung layar kertas. Kemudian yang tengah ini namanya dokumen area. Ada yang bawah ini ada status bar, kemudian ada menu zoom untuk memperkecil atau memperbesar tampilan. Oke. Selanjutnya, yang pertama tentang mengenal ukuran kertas ya. Ukuran kertas ini standarnya bawaan dari aplikasi ini seperti ini. Kalian bisa lihat di menu page layout ya. Di sini ada size ya, ukuran kertas. Ada yang A4, ada yang mana nih? Banyak ya. Nanti bisa dilihat di sini mau bebas ukurannya. Ini kok sedikit sekali. Oke, saya cut dulu. Oke, saya ulangi. Di sini ada ukuran kertas ya, bawaannya ada A4. Ini 21 kali 29. Ada A5. Ada legal dan sebagainya, ada A3. Ini ukuran kertas. Nanti kalian bisa lihat ukuran kertas, bisa dicek berapa senti. Ini kalau A4 21 kali 29. Nah, biasanya ukuran kertas ini jarang dijumpai di fotokopian yang sering dipakai itu. Biasanya ukurannya namanya F4, maaf, F4 ya. F4. Ada ukurannya sama persis seperti A4 ya, tapi lebih panjang F4. Kita bisa merubah ukuran kertas sesuai keinginan kita, yaitu di back layout, page size, kemudian more paper size. Nah, contoh di sini saya menggunakan ukuran folio misalkan, ukuran F4 ya, F4. Itu ukurannya lebarnya sama, tingginya 33. Kemudian oke. Nah,
Coba perhatikan, saya zoomnya kecilin. Jadi halamannya 33, lebarnya 21 ya. Saya rubah ke 4 lagi, jadi lebih pendek. Saya kembalikan lagi, jadi lebih panjang. Ini yang F4. Nah, itu yang ukuran kertas. Selanjutnya, mengatur margin. Yang kedua, mengatur margin. Margin di sini sudah kelihatan, yaitu semacam batas tepi halaman di sini. Ya, kita bisa lihat di menu back layout ada icon margin di sini. Ini normalnya. Coba saya rubah yang ukuran kecil. Klik, maka akan mempersempit ya. Di tepi halamannya akan sempit. Apabila yang luas, yang ini lebar lagi. Nah, ini apabila ingin membuat margin, membuat dokumen, harus diukur dulu. Baik kertasnya, kemudian marginnya. Ya. Margin di sini ada 4 posisi. Kita bisa disesuaikan keinginan kita, yaitu di custom margin. Misalkan yang top, yang tinggi saya kasih 1, yang left kasih 3, yang bottom saya kasih 2, yang kanan saya kasih 2. Perhatikan tampilannya, kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini. Jadi yang lebih lebar yang sebelah kiri. Ya, kita bisa lihat tadi yang setelah custom. Atasnya 1, kiri 3, bottom 2, right 2. Oke, selanjutnya mengatur huruf. Coba Bapak akan memberikan sebuah contoh kalimat ya. Saya pergi ke sekolah. Nah, ini paragraf, yaitu di menu home. Paragraf di sini. Maaf, mengatur huruf ya. Yang selanjutnya mengatur huruf. Saya coba, ini saya zoom huruf, saya ngetik hurufnya bisa. Ini tentang ukuran huruf, kemudian jenis huruf ya, kemudian kasih warna huruf. Oke, nanti pengembangannya kalian bisa praktek di sekolah atau di rumah. Selanjutnya yang mengatur paragraf. Nah, untuk paragraf di sini saya akan berikan contoh kalimat yang panjang. Coba saya lihat kalimat mana nih. Contoh saya akan kopikan. Ini saya kopikan, saya taruh di Microsoft Office Word. Ini kalimat saya coba untuk mengatur paragraf. Di sini paragraf ke kiri semua. Kita bisa cek di sini di grup paragraf. Saya coba untuk ke kanan. Salah satunya saya blok, kemudian ke kanan. Nah, ini paragraf. Ya. Ini misalkan yang atas saya kasih center. Nah, center. Jadi agak beda. Itu ada Just TV. Saya blok di sini, saya Just TV. Rata kiri, rata kanan. Ya, ini Just TV. Ini yang ini center, ini right. Kemudian yang bawah ini Just TV. Di paragraf juga ada bullet and numbering. Contoh saya ngetik macam minuman misalkan es, kemudian es teh misalkan, es sirup misalnya, teh, kopi. Jadi, kemudian saya blok di sini, pilih bulat atau angka boleh. Ini bullet and numbering. Oke, selanjutnya mengatur tabel, insert tabel atau memasukkan tabel.
Oke, saya hapus salah satu kalimat. Saya masukkan tabel di sini. Oh iya, ini ada yang kedap-kedip ini, yang kelap-kelip ini namanya titik sisip. Ya, di mana titik sisip berada, maka objek akan menyesuaikan di titik sisip tersebut. Nah, contoh di sini saya akan menginsert tabel. Kalau misalkan titik sisipnya di sini, maka tabelnya di tengah sini ya. Saya coba di sini. Insert tabel, saya kasih 3 kolom, 3 baris. Nah, oke. Nomor, nama, kelas. Nah, oke, nomor 1, nomor 2. Ini sudah jadi tabelnya. Tinggal diatur saja nanti pas praktek. Oke, kalian bisa praktek pas ada waktunya ya. Oke, dan sebagainya. Oke, tabel sudah bisa. Selanjutnya adalah memasukkan gambar atau insert picture. Insert picture, coba ini titik sisip saya taruh di bawahnya tabel, insert picture. Bebas gambarnya yang jelas sopan ya. Saya cari gambar yang sudah ada. Ini contohnya. Oke. Oke, insert gambar sudah. Mau kasih taruh di tengah boleh, kanan boleh, dan sebagainya. Ya, misalkan mau pindah dimanapun juga bisa. Insert gambar sudah, kemudian format kolom. Ini ada kalimat, saya akan membuat kolom seperti di koran. Nah, saya blok dulu ini yang akan dibuat kolom, yaitu di menu pack layout. Kolom 2, nah jadi 2 seperti itu. Ulangi lagi, misalkan jadi kolom 3 kolom tuh. Seperti itu format kolom. Kemudian header and footer atau catatan kaki, atau bisa ditempatkan di atas header atau di footer atau bawah. Caranya di insert header atau footer. Coba saya marginnya perlebar dulu ya, biar tampak semua. Kemudian insert header. Saya taruh tulisan ya, yang sudah sedia, misal taruh di atas yang ini. Nah, ini ada tulisannya. Ya. Ketik aja catatan penting gitu. Klik 2 kali di sini. Nah, kemudian insert footer. Saya taruh di sini. Yang kecil, materi simkomdik. Nah, perhatikan header and footer ini akan berulang-ulang tampil ketika akan diberikan halaman berikutnya. Coba saya akan ngetik halaman berikutnya. Nah, ini ada 2 halaman. Jadi akan tampil di sini, akan muncul ya. Ini sama ini ya akan muncul. Terus berulang-ulang seperti halaman ya. Biasanya di halaman di situ ada tulisan, biasanya nama buku atau keterangan sebuah buku di situ. Kemudian menulis rumus, coba saya taruh di bawah sini ya. Saya hapus rumus. Di menu insert, kemudian pilih equation. Ini sudah sedia. Bagaimana kita sesuai dengan keinginan kita. Insert equation, kita ketik mungkin Y sama dengan N per X misalkan. Kita cari di sini formatnya, kita pilih. Nah, berarti kita ketik di sini
N, bawahnya mungkin X. Kemudian sama dengan lagi. Kemudian akar X per Y. Kamu cari akar. Coba akar di sini mana nih? Ini ya. Oh ini akar. X, X per Y. X per Y di sini. Ulangi. Saya kasih akar dulu. Nah, di sini dirubah pakai X per Y. X, Y. Nah, itu rumus ya. Oke, paham? Jika ini yang jelas kalian masih dasar. Oke. Kemudian terakhir adalah mencetak dokumen terakhir. Kemudian klik file, kemudian print. Nah, disesuaikan yang seri print atau merek print yang ada di rumah kalian. Pilih milih menunya, printnya bila di rumah serinya tersebut ya yang aktif biasanya tampil online gitu atau ready seperti itu. Nah, di sini ada pilihan, ada print all page, print current page, dan print custom rank. Ya. Yang all page artinya mencetak keseluruhan dokumen. Misalkan ada 5 dokumen atau 100 dokumen, 100 lembar itu ketika pilih all page nanti ngeprint semua. Nah, kemudian yang print current page. Nah, print current page itu di mana posisi titik sisip yang kedap-kedip ini artinya halaman yang aktif. Itu akan mengeprint halaman yang aktif. Halaman ini saja loh yang di print atau yang ada titik sisipnya. Coba ya titik sisip di sini. Klik print. Nah, nanti yang kosong karena yang aktif yang kosong tadi. Coba saya taruh titik sisipnya yang ada isinya di sini tengah. Nah, ini ada isinya ya. Titik sisipnya di sini. Coba file print. Nah, ini muncul tampilannya sebelah kanan ini tampil. Ini yang print current page. Kemudian print custom rank. Print custom rank ini di mana ada 10 halaman atau 100 halaman. Saya akan ngeprint halaman 50 saja atau 40 saja atau 40, 50, 60. Maka caranya adalah ngeprint, ketik saja di sini ya. Ketik di sini 40, 50, 70. Jadi halaman 40, halaman 50, halaman 70 yang dicetak. Ya, bukan 40 halaman tapi posisi halaman. Jadi ada 3 lembar nanti di halaman 40, di halaman 50 dan 70. Oke, sampai di sini Bapak menyampaikan materi tentang pengolah kata secara singkat dan ini masih dasarnya saja yang tadi Bapak sampaikan yaitu tentang mengenal Office pengolah kata Word ya versi 2010, Microsoft Office Word 2010. Yang pertama tadi adalah mengenal tampilannya, kemudian mengenal ukuran kertas, mengatur margin, kemudian mengatur huruf ya, font, kemudian ukuran huruf, warna, kemudian memasukkan gambar, kemudian mengatur kolom, kemudian header and footer, penulisan rumus, dan terakhir mencetak dokumen. Terima kasih sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin ditanyakan, ya silakan bisa komentar atau
bisa melalui kelompok daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.